nyuwun sewu yen badhe teng Curug Cehing nopo nggih? Untuk kanan. Kanan, makanya muter berarti nggih Bang nggih. Iya. Masuk ke arah curug tapi yang lewat tepi kali. Ini keren, yakin keren. Keren guys, pemandangannya keren yakin, apik banget yakin. Oh, ini pohon bambu bergerak sendiri. Kita sekarang berada di desa Kemutung Kidul, Kecamatan Baturaden. Oke, langsung kita gas. Kita ikuti jalan ini aja guys. Naik ke sasar yang kok deleng peta maning. Oke, sepertinya kita mesti ngikutin jalan ini dulu. Ini SMP 2 Baturaden. Kayaknya lewat kayaknya apa ya? Oke, dari SMP 2 Baturaden sepertinya kita harus belok kanan tadi ya, itu ya. Oke, belok sini loh. Ini di sana tadi SMP 2 Baturaden. Baru kali ini aku belusukan di Banyumas sejauh ini. Banyumas pancen keren guys. Lihat pedesaannya, kayak nang puncak. Jalannya naik turun, di belakang rumah bisa ada curug gitu ya. Jadi di Banyumas ini, di Purwokerto ini, objek wisata dengan tema curug itu saking akeh guys. Mantek bingung kuli milih. Pak, nyuwun sewu yen badhe teng Curug Cehing nopo nggih? Yen liwat mriki saged mboten nggih? Mboten mriki. Mboten? Paling kiri mriki. Belok mriki kanan. Lurus untuk kanan. Kanan, makanya muter berarti nggih Bang nggih. Iya. Oh, berarti kulo tinggal teng Google Map. Iki mboten saged. Mboten saged nggih? Mboten saged. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak. Iya. Tapi mboten saged nggih lewat niki nggih, Pak? Mboten. Mboten. Bagus kali. Mau nih sing wis lebih Pak. Oh. Nek kanung tangane. Nggih, matur nuwun, Pak. Ya. Bener guys, kalau trip macam kayak gini itu memang nggak bisa ngandelin Google Map ya. Kita nggak bisa cuma ngandelin Google Map 100%. Kita wajib nanya sama warga lokal gitu ya. Kalau cuma ngandelin Google Map itu nanti kesasar-sasar. Soalnya itu belum tentu jalan yang ada di Google Map itu bisa dilewatin gitu ya. Jalannya rusak parah guys. Cuma ini jalan temurunan tapi jalannya pating jeruak. Ini yang dimaksud dengan bapaknya tadi. Di sini itu mentok. Nanti kemudian kita disuruh belok kanan. Sepertinya ke sini. Wah, ini selamat jalan. Kalau tulisannya selamat jalan berarti ini di mana ini? Tugu Batas Desa. Ini tulisannya selamat jalan. Coba kita lihat. Kalau dari arah sana itu namanya desa apa ini? Oh. Jadi kita sekarang berada di Desa Limpak Luwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Berarti masuk ke sana itu Desa Limpak Luwus gitu ya. Oh, bukan, Limpak Kuwus. Wala jan aku nggak maca ki salah-salah baik kok ya. Ini kita berada di Desa Limpak Kuwus gitu ya. Dan di sebelah sini nih kuburan. Di bawah saya ini kuburan makam. Jadi seperti ini Desa Banyumas. Desa-desa di Banyumas di lereng Gunung Slamet itu desanya apik guys. Udaranya ketone seger gitu ya. Jarang ada pabrik-pabrik berat. Nggak kayak di Cilacap gitu ya. Kalau di Cilacap kan isinya pabrik-pabrik berat, Pertamina, semen, PLTU gitu ya.
Ini loh guys, ini pintu masuk dari Curug Ceheng. Ini gerbang masuknya Curug Ceheng. Desa apa ya? Desa Lawa apa ya? Curug Ceheng Lawa, Jalan Baturaden Timur, kilometer 14, Ganda Tapak, Sumbang. Oh, mungkin ini desa Ganda Tapak, Sumbang. Kecamatannya Sumbang apa ya? Ini dia pintu masuknya. Oke, langsung aja kita gas. Siang mas, Iya. mau masuk ke Curug 12.000. 12.000 ya. 5. Hah? Yang pas 2.000 ya? Yang pas? Ntar cari dulu mas. Kita penting nyerempil. Ini tutupnya jam berapa mas? Jam 5. Ini gerbang masuk dari Curug Ceheng. Curug Ceheng ini mungkin curug yang masih terkenal gitu ya, karena masih banyak didatengin mobil-mobil. Tapi banyak tiktoker yang ngomong bahwa tempat ini itu sudah separuh terbengkalai. Tapi nggak tahu juga, makanya aku pingin datang ke sini mau nunjukin seperti apa sebenarnya Curug Ceheng. Tiket masuknya itu Rp12.000. Itu ya? Oh ya. Disuruh parkir di sini saja. Karena kalau sebenarnya di dalam itu ada parkiran gitu ya. Tapi katanya nggak ada yang jaga gitu. Kita sudah sampai di tempat parkir dari Curug Ceheng. Sepertinya ini kalau tak lihat dari map itu kita nanti masih jalan ke sana, itu masih jauh banget. BTW, petangku mandan mules. Dari rumah tadi aku itu mulus-mulus terus gitu ya. Sekalian kita cek seperti apa kondisi toilet di Curug Ceheng ini. Kondisi toiletnya di sini ada 1, 2, 3, 4 toilet dan 1 musola. Ini musolanya. Ini serius guys, aku mules ya. Ini enggak dibikin-bikin. Wah, bersih guys, lumayan lah. Lumayan gue tonton ngising. Purwokerto banyune adem. Purwokerto banyune adem banget. Sepertinya kita bukan pengunjung pertama yang datang ke Curug Ceheng ini. Ini tadi udah ada yang habis dari Curug Cehengnya. Kalau aku lihat di map itu jarak dari pintu masuk tadi sampai ke curugnya itu lumayan cukup jauh gitu ya. Dan di sini ada tempat-tempat areal bermain anak-anak gitu. Jadi buat teman-teman yang kesini bawa anak kecil boleh juga. Di sini ada jot-jotan. Sepertinya ini masih sering dipakai nih guys. Ini apakah ini petilasan? Coba kita cek. Oh iya, ini petilasan. Nih, Surya Majapahit, petilasan Eyang Prabu Brawijaya 5. Dan ini batunya. Petilasan nek ora salah. Sing jenenge petilasan kue tempat nggo tapa gitu ya. Jadi Raden Prabu Brawijaya itu dulu itu tapanya di sini gitu ya. Jadi wong biyen ke hobine mungkin tapa gitu guys ya. Hobine tapa. Kalau orang zaman sekarang itu hobinya jalan-jalan bikin konten. Kalau orang zaman dulu itu hobinya tapa, tirakat gitu ya. Entah apa yang dicari. Dan di sini juga ada batu lagi. Mungkin ini juga petilasan. Nggak tahu ini petilasan apa. Nggak ada namanya. Tapi ini tempat masih benar-benar terjaga menurutku. Oke, sebelum kita ke Curug Cehengnya, kita puas-puasin review sebelah sini dulu. Di sini itu ada kayak gazebo gitu ya. Kita lihat gazebo ini tertutup dengan bambu-bambu. Mungkin kalau yang nggak selirik gitu ya, kalau yang nggak memahami gitu ya, mungkin di sini tuh dikira kayak pohon bambu gitu ya. Cuma pohon bambu, padahal di dalamnya itu ada kayak gazebo. Kita masuk.
Di sini ada nasi, guys. Di sini ada nasi nih. Ini nasi. Ini nasi tumpeng kayak kecil. Ini apa ya? Apa ini jimat? Bukan. Apakah ini sesajen? Apa ini sajen atau apa? Aku juga nggak tahu. Tapi di sini ada rokoknya dua. Ada rokoknya dua, terus ada nasinya tiga puntuk ya, kayak tumpeng, terus ikan asin. Mungkin bisa juga ini sajen ya, soalnya ada rokoknya. Aku mau ngira ini tadinya itu ngasih makan kucing gitu ya, tapi kok ada rokoknya, rokok 76 gitu. Jadi terlihat aneh, mau ngasih makan kucing tapi ada rokok 76 nya. Jadi nggak mungkin kucing itu ngerokok gitu ya. Jadi bisa dibilang fix mungkin itu sajen, ada sajennya. Mungkin ini pendopo, bukan sembarang pendopo. Tapi menurutku ini gazebo buat lihat view di bawah sana gitu loh ya. View-nya keren guys, bagus guys. Kalau dilihat dari progres pengembangan dari tempat wisata Curug Ceheng ini sih belum terbengkalai guys. Ini masih bagus ini masih dijaga ini buktinya dibikin kolam renang guys. Ini kolam renang baru sepertinya. Jadi seperti yang tak bilang tadi, bahwa aku tadi mau parkir di sini sebenarnya ya, tapi sama penjaganya itu nggak boleh karena di sini tuh nggak ada penjaga parkirnya. Jadi sebenarnya motornya tadi itu bisa masuk ke sini, atau mobil pun bisa masuk ke sini kemudian parkirnya di sini. Tapi berhubung di sini nggak ada penjaga parkir yang jaga motor, jadi tadi sama mas-mas yang jualan tiket itu parkirnya suruh di sana saja. Soalnya di sini nggak ada yang jaga gitu ya. Oke, kita masuk ke Curug Cehengnya. Di sini tuh ada pintu gerbang. Namanya Tori guys. Ini namanya Tori. Kalau di Jepang namanya Tori. Tori itu pintu masuk ke kuil Shinto. Kuil beragama Shinto gitu ya. Jadi warnanya merah. Mirip-mirip lah. Pokoknya kayak digawe semirip mungkin. Tapi nggak mirip sih. Tapi ya kalau warnanya merah gitu mirip gitu ya. Oke, kita lanjut. Terdengar suara gemuruh air. Jadi kalau di Banyumas, kalau di pegunungan lereng Gunung Slamet itu banyu, air itu mengalir dengan kepenake ya, dengan jernihnya, tanpa ada bau gitu ya. Wow, mantap guys, keren ini. Seharusnya Gunung Slamet itu di sebelah sana, seharusnya guys. Tapi karena Gunung Slamet wis mendung, kayaknya di puncaknya itu hujan gitu ya, jadi nggak kelihatan guys. Ini sayang banget. Harusnya Gunung Slamet itu terlihat jelas banget di sebelah sini. Oke, kita lanjut untuk mempersingkat waktu karena ini sepertinya arahnya itu mau mendung gitu ya, mau hujan. Kita langsung turun ke Curug Cehengnya. Jadi Curug Ceheng itu berada di bawah sana guys. Jadi kita itu berada di atas bukit gitu ya. Keren guys, pemandangannya keren, yakin, apik banget yakin. Wow. Suara gemuruh air itu terdengar dari sini. Oke. Wow, ini jalannya terjal banget guys. Ini jalan masuknya itu terjal banget gitu ya. Jadi kita sebagai pengunjung itu harus tetap waspada. Sumpah, ini jalannya terjal banget guys. Ini sekali lagi hati-hati karena jalan masuk dari bukit ke bawah curugnya
itu jalannya itu terjal banget. Wow, ini pohon bambu bergerak sendiri. Ini sendirian guys, aku sendirian. Tadi sepertinya udah ada orang yang turun ke sini, terus kemudian udah naik lagi gitu ya. Wow, itu pemandangan ke bawah seperti ini. Kita benar-benar di atas bukit. Mantep guys, mantep yakin, keren yakin. Pemandangan dari atas bukit, jalan masuk ke Curug Cehengnya itu keren banget. Dan sumpah ini terjal banget. Dan di sini tuh ada petunjuk arahnya. Curug itu ke sana berarti ya. Oh, ini kalau di sini tuh curug lewat tepi kali. Ke sana itu curug, nggak tahu juga. Tapi sepertinya enakan mana ini, guys? Enakan mana ini? Enakan lewat sini. Bingung aku. Oke, kita lewat sini. Ini jalan masuknya ke curugnya itu seperti ini. Atau kita lewat curug tapi yang lewat tepi kali gitu ya. Oke, biar lebih estetik kita balik. Kita masuk ke arah curug tapi yang lewat tepi kali. Oke, siap. Kita lewat sini. Oh, di sini ada belarak. Ini namanya kalau di daerah Cilacap ini belarak, guys. Ada belarak yang melintang. Ah, kita lewat aja. Ini cuaca udah mulai mendung. Kita harus bergerak cepat. Seenggaknya kita pernah lihat curugnya gitu ya. Wow. Ini jalannya luar biasa sih. Terjal banget, guys. Tangganya dur banget, terjal banget. Tapi pembangunannya di sini tuh bagus gitu ya. Kenceng, guys. Konstruksinya itu kenceng. Mulai mandan rungkut. Wow, jadi seperti ini suasana Curug Ceheng. Kanan ke curug.
kanan ke curug berarti mungkinkah ke sini? Oke, kita tutna dalane. Bismillah, semoga langkah ula. Serius, ini mandan rungkut sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jadi seperti ini guys. Keren sih Jane. Estetik sih. Buat kalian yang suka dengan petualangan alam, kalian datang ke Curug Ceheng. Aksesnya itu bagus sebenarnya ya. Nggak parah-parah banget, terus ora parah, masih bagus. Tapi begitu teman-teman datang ke sini itu, di sini itu seperti ada tempat-tempat yang terbengkalai gitu ya. Ini sungainya, jadi bener tadi itu arah ke curug tapi lewat pinggir sungai gitu ya. Dan ini suasana ketika kita sudah sampai di bawah lokasi curugnya. Di sana udah mulai pada mendung. Ini toiletnya. Toiletnya udah mulai terbengkalai. Kemudian di sini seperti gazebo. Ini gazebo guys, biasanya dipakai buat para pengunjung duduk-duduk makan-makan di sini gitu ya. Ini suasana alam banget sih. Wow, keren guys, keren yakin. Ini penanda arah lagi. WC, kamar mandi di sebelah sana. Di sini curug. Di sini kita bisa naik ke atas. Dan ini dia curugnya. Keren guys. Keren yakin. Ini yakin, ini keren banget. Aku di curug ini itu sendirian. Banyak mitos mengatakan bahwa di sini itu ada ular putihnya. Ada sepasang muda-mudi datang ke sini pas hujan. Mereka kemudian salah satu dari pasangan itu tersambar petir guys di sini. Mungkin mereka naik ke atas gitu ya. Pas lagi bledek, udan bledek, mereka masih di sini. Naik ke atas kesambar bledek gitu ya. Nggak tahu kabarnya seperti apa, tapi kabarnya seperti itu, kesambar bledek. Dan ini curugnya, ini keren sih, seperti curug pribadi. Yakin, serius. Kalau kalian pingin datang ke curug dengan suasana berbeda, dengan kondisi alam yang masih benar-benar alami gitu ya, datang ke Curug Ceheng. Di belakang saya itu Curug Cehengnya. Itu luar biasa. Curugnya nggak besar, nggak juga kecil, tapi jatuh airnya yang jatuh itu terkesan estetik banget guys. Ini keren, yakin keren. Kalau kalian datang ke tempat seperti ini, itu kalau bisa jangan sendirian. Yakin, aku ngerasa kena kalau di tempat ini itu apa ya? Ya mandan-mandan merinding gitu guys. Biasa menungsa wong urip ketika kita datang ke tempat-tempat seperti ini, apalagi sendirian, apalagi sepi di tengah hutan gitu ya, nang tengah-tengah alas, itu hawanya itu kayak mandan-mandan merinding. Ini kita bisa naik ke atas sini guys. Oke, kita coba naik. Bismillah, semoga aman. Sepertinya sih masih aman ini. Oh iya, masih aman guys.
Ini kita berada di atas. Ini kondisi sekitar. Kalian bisa ambil gambar dari atas sini. Keren guys, yakin. Curug ini keren. Banyunya bening banget. Airnya bersih ya. Ini sungainya. Ada dua gazebo. Bahkan ini ada tralisnya kayak gini. Nggak bisa ngebayangin seperti apa perjuangan mereka ketika membangun tempat ini. Tapi mirisnya, walaupun dibangun sebagus apapun, curug lama-lama juga bakal bosen gitu ya. Uangnya pada bosen guys. Lama-lama ini jadi kayak tempat terbengkalai. Apalagi jalan masuknya itu rumput banget. Ini seperti nggak keurus. Bahkan banyak cerita-cerita mistis di tempat ini menjadi tambah apa ya, tambah sepi. Nah, menurutku sih ya. Tapi aku yakin kalau Sabtu Minggu di sini tuh masih rame. Sabtu Minggu di sini masih rame. Oke, kita lagi jalan nanjak ke arah pulang. Mendung guys, kondisi mendung. Kita mesti cepet-cepet naik. Oh ternyata seperti itu guys. Jadi ketika kalian masuk dari pintu tadi ke arah curug yang tidak lewat pinggir kali, itu penampakannya seperti ini. Kita bisa langsung lihat curugnya ketika sampai di titik ini. Keren guys, yakin. Ini di sini tuh, sisi sebelah sini tuh rumput banget. Jadi buat teman-teman yang lewat sisi sebelah sini tuh hati-hati. Sebelah sana masih cerah, sebelah sana mendung. Dan ini arahnya, ini arah ke curug tapi lewat pinggir kali. Kalau ke sini curug langsung ketika nanti di titik sebelah sana itu kalian bisa langsung lihat curugnya gitu ya. Kalau ke sana keluar, berarti lewat jalan ini. Oke. Kita mau keluar. Ini bagian paling terjal itu di sisi sebelah sini. Yakin kalian kalau datang ke curug ini butuh tenaga ekstra. Seorangnya nek suke nek arep ngene kudu wis sarapan. Kita sudah sampai di atas guys. Mantap. Alhamdulillah. Kita naik dari bawah sampai titik ini. Itu lumayan sengkil. Lumayan sengkil watangku. Menunya apa aja sih Bu? Ini rujak sama mie. Rujak sama mie. Iya. Mie-nya mie rebus? Ini. Oh, pop mie. Makeup, iya, makeup adanya. Kalau mie rebus nggak ada. Ya udah mie cup aja lah Bu.
Mendoan nggak ada ya? Mendoannya lagi nggak bikin. Nggak bikin. Iya. Yang kuah. Yang kuah aja lah yang ini. Iya. Kita beli pop mie di warungnya ibu nih. Nggak rame nih guys, nggak rame nih karena kasihan ya. Jualan di tempat-tempat seperti ini ramainya cuma Sabtu Minggu. Kalau hari kerja itu sepi, yang datang paling 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau tadi itu agak rame, lumayan, hari ini agak rame, tapi mungkin hari biasanya itu bakal bisa lebih sepi lagi, apalagi kalau pas hari-hari hujan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang datang ke tempat-tempat wisata seperti ini, nggak apa-apa sekali-kali belanja di warung-warung seperti ini, biar ekonomi di tempat wisata seperti ini itu muter. Jajal guys, jajal sekali-kali jajal. Nek larang banget, nek misalkan larang, gue ora usah ditukoni, maning-maning ora usah ditukoni. Kadang aku ya kapok, kadang niat hati itu pingin ke tempat wisata, terus pulangnya itu belanja di warung-warung kayak gini gitu ya, buat ngeramein. Tapi kenyataannya kadang harganya itu diketok larang banget gitu loh. Itu yang bikin kita para wisatawan kadang itu mandan-mandan kecewa gitu ya. Jadi buat ibu-ibunya yang jualan di tempat-tempat seperti ini itu jangan dimahalin harganya gitulah ya. Karena kita datang ke sini tuh ya cuma pingin plesir gitu, nggak terus hambur-hamburin duit gitu ya. Bu, katanya di sini dulu ada yang kesamber petir gitu. Iya, di depan sana. Pendopo. Di mana? Oh, Di pendopo yang ada Di- ayunan. oh di Tapi pendopo. pendoponya udah di itu apa? Udah diganti. Oh, berarti bukan di curugnya, bukan. Nah, Oh. Kalau di curugnya orang yang kelelep dulu. Oh, orang kelelep. Iya. Pernah ada orang mati Iya. berarti, Bu. Meninggal. Meninggal? 3 hari baru bisa diambil. Oh. Itu anak muda orang mana sih namanya ya? Mercy. Emang dalam itu curugnya? Dalam. Oh, dalam. 80 meter sana ke dalam. Oh, berarti Di bawah air terjun. iya. Itu masuk ke dalam 80 iya, meter. kan berbentuk itu kayak seperti apa sih namanya? Kerucut Dandang. gitu ya? Iya, iya. Oh, dandang untuk gitu ya. masak nasi zaman Oh, dulu iya iya itu, iya iya. kayak Oh, gitu. bentuknya kayak dandang Iya, berarti. yang ambil itu kan tim SAR Cilacap. Oh, Gitu. 3 hari itu baru bisa 3 hari diangkat. baru bisa diangkat. Iya. Itu anu lagi minum-minuman, Oh. terjunan 3 kalinya itu kelelep. Oh. 2 kali bisa, terus 3 kalinya Ketiga kalinya itu ya. ya nggak bisa. Terus yang Sekarang nggak boleh. sekarang nggak boleh Iya. terjun berarti gitu. Iya, nggak boleh buat terjunan. Takutnya kayak Pernah ada yang mati gitu berarti ya. Iya. Pernah ada yang meninggal. iya, Terus yang kesamber petir di situ meninggal nggak, Bu? meninggal. Oh, meninggal. Iya. Itu katanya orang pacaran Sepasang. gitu, Iya, sepasang. mati semua. Iya, Innalillahi. dua-duanya. Dari sininya sih belum meninggal. Iya. Di jalan mau ke rumah Di jalan sakit. mau. Iya. Itu kalau kena petir itu jantungnya sih yang kena situ, Bu. Iya, kosong. Kosong iya. Kosong. Soalnya yang kena sebenarnya yang kena petir itu pohon Pohon. kelapa yang di sebelahnya itu. Waktu itu kan masih banyak di situ pohon. Pohon kelapa agak besar. Kelapa, pohon kelapa. Kelaba. Kelaba. Kelaban. Oh, laban. Iya. Pohon itu yang kena, tapi dia kan lagi pada istirahat di pendopo itu. Iya. Lagi HP-an. Dua-duanya. Pas hari Minggu juga waktu itu. Pas hari Minggu. Iya. Pas lagi ramai. Berarti pas rame berarti gitu ya? Rame banget. Kenanya itu jam 3:30. Ada ngasar. Kalau sore Besar. Hah? hujannya besar. Iya, pas hujan besar angin petirnya. Kalau sore rata-rata di sini hujan sih ya? Iya. Hmm. Sini jarang panas kayak di Jarang kota. panas. Kebanyakannya. Kebanyakan hujan ya? Suruh mau dipegang sama padahal udah lansia nih orangnya ya. Ini kalau Monggo, Bu. ngomong enggak apa-apa. Iya. Jadi setelah ngobrol sama ibunya yang punya warung, ini tanah yang dipakai akses buat ke Curug Ceheng itu bukan milik Pemda ya. Jadi pantas kalau pembangunan di sini tuh luar biasa, keren, bagus, kokoh gitu ya. Karena ini milik pribadi seorangan. Katanya milik orang Tionghoa.
orang kaya, super kaya raya di sini yang membeli tanah ini dari sedikit kemudian sampai tanahnya itu pol sampai Curug sana itu yang kemudian dijadikan tempat wisata Curug Ceheng gitu. Jadi ini milik perseorangan, bukan milik Pemda. Sekali lagi, ini milik perseorangan. Curug Ceheng, wisata Curug Ceheng ini milik perseorangan, bukan milik Pemda. Sekali lagi ya. Oke, jadi seperti itu aja video kita kali ini. Habis ini aku mau pulang. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Itu ada orang datang lagi. Lumayan rame guys. Hari biasa lumayan rame gitu ya. Apa maning naik dina 1 minggu.